ini saya akan mempraktikkan WiFi Lite dengan WLC. Tujuan dari praktikum ini untuk memahami fungsi WLC dan juga mensimulasikan WiFi dengan WLC. Pada dasarnya, access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain, sama seperti hub dan atau switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Ini adalah jalan access point dengan beberapa koneksi. Pada dasarnya, fungsi ini kita dapat mengkategorikan access point dalam 3 akses. Access point standalone, multifunction, dan controller. Access point standalone menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hubungan di jaringan kabel. Access point mendukung kedua standar tersebut. Berdasarkan perangkat tujuan, maka access point akan mengubah frame yang diterima sebelum meneruskannya. Misalnya, jika menerima frame yang diformat dengan standar Wi-Fi dan memiliki alamat tujuan yang menggunakan standar Ethernet, maka access point akan memformat frame dengan standar Ethernet sebelum meneruskannya ke tujuan. Ini adalah skema dari koneksi dan komunikasi laptop dengan access point. Access point multifunction adalah kombinasi dari 2 atau lebih perangkat. Dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan koneksi internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat, access point, switch Ethernet biasa, dan router. Access point controller berfungsi sebagai klien wireless LAN controller. Secara teknis, access point controller dikenal sebagai lightweight access pin. LWAP tidak mengambil keputusan menerus apapun. Setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung, alih-alih meneruskannya ke perangkat tujuan, ia meneruskan frame itu ke WLC. WLC berdasarkan konfigurasi keamanan membuat keputusan apakah frame yang diterima harus diteruskan atau dibuang. Dalam pengaturan ini tidak ada bedanya. LWAP mana yang digunakan pengguna untuk mengirim dan menerima frame selama LWAP tersebut dikendalikan oleh WLC yang sama. Karena semua keputusan penerusan diambil oleh WLC, LWAP tidak mengizinkan komunikasi langsung antara kedua perangkat, meskipun keduanya terhubung dengan tersebut. Poin penting dari wireless LAN controller adalah access point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. Access point mendukung kedua jenis standar Ethernet dan Wi-Fi. Access point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. Berdasarkan fungsionalitas, access point dapat dikategorikan dalam 3 jenis: standalone, multifungsi, dan controller. Access point standalone berfungsi di jaringan wireless persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. Untuk mengontrol akses yang tidak sah, access point menggunakan otorisasi. Untuk memperluas area jangkauan, beberapa access point digunakan bersama di bawah pengontrol LAN wireless atau WLC. Access point yang bekerja di bawah WLC dikenal sebagai LWAP, Lightweight Access Point.
Dalam penyiapan VLC, LWAP mengontrol dan mengelola semua LWAP. LWAP ini berfungsi sebagai jembatan antara VLC dan perangkat akhir. Perangkat VLC adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat. Mengelola jaringan wireless perusahaan, terlepas dari jumlah akses poin yang dilakukan dan lokasinya, pengontrol wireless telah menjadi sangat populer saat perusahaan beralih dari desain wireless access point standalone rumit untuk dikonfigurasi dan diamankan dengan benar ke desain berbasis pengontrol terpusat, menuai peningkatan visibilitas, fungsionalitas, dan manfaat redundasi yang datang dengan desain model tersebut. Ini juga ada penjelasan fitur-fitur dari VLC. Ada fitur deteksi dan menghindari interferensi, load balancing, deteksi dan koreksi coverage hole. VLAN controller juga dilengkapi dengan berbagai bentuk autentikasi seperti 802.1 Protected Accessibility Authentication Protocol atau PAP. LEP, IEPTLS, Wi-Fi Protected Access, 82.11i atau WPA2 dan Layer 2 Tunneling Protocol L2 atau L2. Langsung aja kita mencoba dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, kita mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi lab yang dikendalikan oleh sebuah VLC. VLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Nanti kita akan menggunakan DHCP pool 192.168.1.10 sebanyak 10 user. SID lantai 1 adalah AP1, SID LT2 AP2, SID LT3 AP3. Ini juga ada langkah percobaannya. Langsung aja kita coba ke Cisco Packet Tracer. Langsung aja kita tambahkan VLC pada nomor ini. Lalu switch. Lalu LAP. Terus tablet. Kita sambungkan kabel-kabelnya ini. Langsung saja kita setting, config, management. Kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask 2 dengan default gateway 192.168.1.1. Kita pakai DNS server 8.8.8.8. Oke, kita close dulu.
Kembali kita klik lagi. Wireless. Kita klik ACB, klik on. Kita input pool name-nya. Di sini kita namai poolnya dengan pool WLC. Dengan default gateway 192.168.1.0.0.0. Bentar. Maaf tadi kita pakai 8 ya. 8. Dengan set ID 192.168.1.10. Subnet mask 255 dengan maksimum usernya 10 ya. Lalu FT settingnya 000. PLC address-nya 192.168.1.2. Mau minta add. Dari ini kok error ya. Nah, sudah kita save. Nah, next kita ke LAP dengan mengganti settingan LAPT ini. Ini kita ganti AP1 lantai 1. Kita tunggu sampai hijau dulu. Oke, udah hijau. Lanjut kedua, kita ini lalu kita config. Kita ganti display name-nya jadi lantai 2, LT2. Terus kita tunggu sampai hijau dulu. Ini juga ganti LT3. Oke, sudah. Tunggu sampai hijau juga. Ini kita input
Ini kita AT1, terus SD-nya AP1. Kita save langsung ya. Kemudian new lagi, kita masukkan LT2 dan LT2, HP2. Kita save dulu. Udah ke save ya, kita klik new lagi. LT3, AP3. Kita save lagi. Oke, udah ya, kita cek AP group. Kita close dulu. Klik lagi. Lalu kita klik new. Satu dengan LT1, save. Kita klik setelah itu kita ke AP group ini ya, kita periksa dulu. Ini doakan kita hapus, kita ketikkan LT1 dengan mencentang LT1. Kita klik LT1 dengan LT1, lalu save.
Nah, kita namain mem ini dengan LT1, lalu kita checklist LT1 dan LT1. Ini nggak boleh salah ya teman-teman, kalau salah bisa jaringannya kena. Oke, kita klik save. Nah, sudah tersimpan. Lalu new lagi LT2, lalu LT2, save, new lagi LT3, save. Maaf, ini apa yang saya namanya? LT3. Udah. Lalu kita langsung ke settingan tablet ya teman-teman. Ini kita close dulu. Lalu ke tablet. Nah, ini config. Terus kita klik algorithm. Kita klik wireless. Kita berusaha dulu biar bingung. Ini default, kita ganti AP1. Oke, nah ini settingan sudah dihasilkan. Ini sudah benar, jadi kita close lagi. Nah, sudah tersambung. Ini kita klik wireless, kita ganti AP2. Kita close dulu. Sambung. AP3. Oke, sudah. Oke, sekian praktikum WLC dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.